warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bacaan gharibah, nabar, waqaf, dan ibtida'. Pembahasan yang pertama yaitu ayat-ayat gharibah. Menurut bahasa, gharib berasal dari kata ghoraba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan gharibah merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran karena samar, baik dari segi huruf, lafal, maupun maknanya. Tentu saja karena ini asing atau tidak biasanya, maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi, gharib sangatlah penting untuk dipelajari dan diketahui sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu macam-macam bacaan gharibah. Yang pertama yaitu imalah. Secara bahasa berasal dari kata imala, ya'mila, dan amala, yang artinya miring atau bengkok. Sedangkan menurut ilmu qiraah, imalah adalah memiringkan bunyi fathah ke kasrah atau memiringkan bunyi alif ke ya sebanyak 2/3. Sedangkan menurut istilah, yaitu menyondongkan suara fathah ke arah kasrah atau suara alif ke ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa imalah berarti memiringkan bunyi bacaan fathah kepada kasrah. Contoh bacaan imalah yaitu terdapat pada surat Hud ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa qala rkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha. Sebab diimalahkannya lafaz tersebut adalah untuk membedakan lafaz majaroha yang berarti berjalan di darat, sedangkan majareha berarti berjalan di laut. Dalam kamus bahasa Arab, lafaz majaroha berasal dari kata horo yang artinya berjalan atau mengalir, sehingga lafaz tersebut dapat digunakan dalam arti berjalan di darat maupun berjalan di laut. Namun karena kecenderungan perjalanan di laut tidak stabil seperti halnya di darat, terkadang dihempas angin atau diterjang ombak, sehingga sangat tepat apabila lafaz tersebut diimalahkan. Contoh bacaan gharibah yang kedua yaitu ismam. Ismam secara bahasa artinya yaitu mancang atau monyong, sedangkan menurut istilah ilmu qiraat adalah memenyangkan kedua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat domah. Terdapat persoalan tentang di mana letak domah. Untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut, pilihlah jalan tengah yaitu bunyi bacaan mengikuti rasm, sedangkan gerak bibir mengikuti lafaz awal. Contoh bacaan ismam yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim qala ya abana ma laqala ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Saat membaca lafaz tersebut, posisi lidah seperti halnya lafaz la ta'manna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi. Hanya saja saat membaca dengung, dibaca dengan memonyongkan bibir hanya sebagai isyarat tanpa mengubah bunyi bacaan tersebut. Kata la ta'manna berasal dari kata la ta'manna, namun Utsmani hanya tertulis satu nun yang bertasydid serta tidak ada dhamma. Oleh karena itu, timbullah ismam untuk mengikuti standar penulisan di dalam rasm Utsmani. Hikmah dari bacaan ismam ini ialah untuk mencibir perkataan saudara Nabi Yusuf yang sedang berdusta kepada ayahnya tentang kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh bacaan gharibah yang ketiga yaitu sakta. Sakta berasal dari bahasa Arab yang berarti diam atau berhenti. Menurut istilah, pengertian sakta adalah berhenti seketika tanpa bernafas sebelum membaca lafaz berikutnya atau menahan nafas selama 1 alif atau 2 harokat. Tanda sakta di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf sin. Contoh bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cara membacanya adalah dengan berhenti seketika atau menahan nafas ketika bertemu dengan tanda sakta, dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lafaz setelahnya tanpa mengambil nafas baru. Contoh bacaan gharibah yang keempat yaitu naqal. Secara bahasa, naqal artinya memindahkan, sedangkan secara istilah ilmu qiraat berarti memindahkan harokat hamzah kepada huruf sebelumnya yang sukun. Kemudian hamzah yang tidak berharokat itu dibuang. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan bacaan. Dalam qiraat Imam Asyim riwayat Hafsah
Bacaan nakal yang terjadi di dalam satu tempat di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Hujurat ayat 11 yang berbunyi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Cara membacanya ialah bi'salismu, bukan bi'salismu. Dalam nakal hanya terjadi dalam bunyi bacaannya saja, sedangkan dalam penulisan tidak mengalami perubahan apapun. Contoh bacaan qoribah yang kelima yaitu tashil. Tashil berasal dari bahasa Arab yaitu sahala yang berarti mudah atau ringan. Menurut istilah, tashil adalah meringankan dua huruf hamzah yang berurutan menjadi satu, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melafazkan bacaan tashil. Terdapat hanya satu bacaan tashil di dalam Al-Quran yaitu pada surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'ana a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi. Pada ayat di atas, bacaan tashil terdapat pada lafaz a'jamiyyu, yaitu cara membacanya dengan membunyikan hamzah pertama seperti lafaz kebiasaannya, dan hamzah kedua dibaca di antara huruf alif dengan huruf hamzah atau samar-samar. Dua hamzah qotok yakni yang berbaris pada bacaan tashil menyulitkan orang Arab dalam melafazkannya, sehingga adanya bacaan gharib tashil yang memudahkan orang Arab untuk menyebutnya. Contoh bacaan gharibah yang keenam yaitu ibdal. Ibdal secara etimologi berarti mengganti, sedangkan menurut istilah dalam ilmu qiraat, ibdal adalah mengganti huruf yang satu dengan huruf lainnya. Dalam qiraat Imam Asyim riwayat Hafsah, terdapat beberapa bacaan yang diibdalkan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, mengganti huruf hamzah qotok dengan alif layyinah. Yang kedua yaitu mengganti huruf shad dengan sin dalam hal pergantian huruf shad dengan sin. Pokok pembahasan yang kedua yaitu nabar. Nabar secara bahasa adalah al-hamzu artinya dorongan atau asyiyah artinya jeritan. Sedangkan menurut istilah, an-nabar adalah menekan huruf tertentu dari sebuah kata, yakni meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf Al-Quran. Para ahli bahasa dan suara berpendapat dalam mendefinisikan nabar antara lain. Yang pertama, an-nabar adalah tingkat kekuatan atau suku kata yang diucapkan. Yang kedua, nabar adalah meningkatnya kejelasan dari bagian-bagian kalimat oleh pendengaran. Yang ketiga, nabar bukan hanya intensitas suara atau naiknya nada. Yang keempat, nabar adalah intensitas dan tinggi rendahnya suara tergantung pada proporsi udara yang mengalir dari paru-paru dan tidak ada hubungan dengan suara atau nada musik. Jadi, an-nabar adalah kejelasan dalam mendengar suatu kalimat. Kemudian, nabar terletak di dua tempat yaitu, yang pertama, suku kata harus terdiri dari dua suara statis, termasuk suara lembut yang panjang. Yang kedua, bagiannya harus terdiri dari suara konsonan diikuti oleh suara lembut dan pendek. Macam-macam bacaan nabar ada 5, yaitu yang pertama, waqaf pada huruf bertasydid. Ketika pada kata yang huruf terakhirnya bertasydid, maka ada nabar di ujung kata yang diwakafkan. Yang kedua, waqaf pada hamzah yang didahului huruf mat atau lin. Ketentuannya adalah hamzah yang diwakafkan tidak berharakat fathatain. Yang ketiga,
wawu dan ya bertasydid. Yang keempat, pindah dari huruf mat ke huruf awal yang bertasydid. Ini berlaku ketika membaca kata yang ada hukum mat lazim musaqal kilmi. Mat ini dibaca 6 harokat dan selanjutnya ditekan suara ketika akan menyambung dengan huruf yang bertasydid. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu alif tansiyah bertemu dengan lam ta'rif. Ketika alif tansiyah bertemu dengan lam ta'rif, maka gugurlah matnya untuk memberikan kesan bahwa ada huruf mat yang telah gugur. Maka di sana dibaca dengan nabar. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu waqaf dan ibtida. Yang pertama yaitu waqaf. Waqaf berasal dari kata al-waqfu, mempunyai akar kata dari al-qafu yang artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah ulama qura, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Mutahhar Abdurrahman al-Muraqi adalah al-waqfu huwa qat'u sauti inda akhiril kalimati miqdara zamanit tanafusi amma aku soru minhu fasaktu, yang artinya memutus suara di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran selama masa bernafas, tetapi jika lebih pendek dari masa bernafas itu maka disebut saktah. Selanjutnya yaitu pengertian ibtida. Ibtida berasal dari kata al-ibtida'u, mempunyai akar kata dari bada'a yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama qura adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf dan ibtida. Yang pertama, wakaf ihtibari atau berhenti diuji. Wakaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti, atau seorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu yang sebenarnya lebih baik diteruskan, namun karena kondisi tertentu wakaf tersebut diperlukan. Yang kedua yaitu wakaf intidhari atau berhenti menunggu. Wakaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qura, boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Karena itu, pembaca mengambil jalan tengah dengan menghentikan bacaannya pada lafaz yang diperselisihkan berhenti. Selanjutnya, diulangi pembacaan ayat pada permulaannya. Dengan demikian, kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga yaitu wakaf itirari atau berhenti terpaksa. Wakaf yang dilakukan karena terpaksa seorang pembaca ketika membaca Al-Quran, nafasnya habis, batuk, lupa, dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini, ia terpaksa menghentikan bacaannya, walaupun tempat pemberhentiannya tidak selayaknya berhenti. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiari atau berhenti yang dipilih. Wakaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab bagaimana dalam wakaf lainnya. Tentunya pada wakaf ini, seorang pembaca sudah mengerti kedudukan wakaf, apabila boleh berhenti atau tidak. Maka jika diperbolehkan berhenti atau lebih baik berhenti, maka pembaca hendaknya menghentikan bacaannya. Tetapi jika tidak boleh berhenti, maka pembaca mewasalkannya. Wakaf ikhtiari ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tam mukhtar, kafi jaiz, hasan mafhum, dan kopih matruk. Yang pertama yaitu tam mukhtar, yaitu sesuatu ayat yang tidak ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Maka dalam hal ini pembaca sebaiknya membaca wakaf dan ibtida pada ayat setelahnya. Yang kedua yaitu kafi jaiz. Kafi jaiz yaitu lafal yang terpisah, bisa karena pada akhir ayat tetapi maknanya masih berkaitan dengan lafal setelahnya. Yang ketiga yaitu hasan mafhum. Hasan mafhum yaitu lafal yang baik dipahami untuk dibaca wakaf namun tidak baik ibtida, atau memulai pada lafal setelahnya karena lafal dan makna tersebut saling berkaitan. Yang keempat yaitu kopih matruk, yaitu lafal yang bila diwakafkan atau ibtida maka dianggap buruk atau rancu maknanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.